Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga anak-anak yang dikasih Tuhan, minggu pertama di tahun 2024 ini, hari ini kita bisa menikmati mentari yang menghangatkan. Setelah beberapa hari, mungkin beberapa di antara kita ada yang sempat merasa kedinginan karena hujan. Ada suasana yang cukup sendu beberapa hari terakhir, tapi hari ini ada kecerahan sinar mentari yang luar biasa. Entah bagaimana kok ya ini kayak nyambung dengan firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini, Bapak Ibu. Injil Markus menurut paparan seorang teolog Bolkenstein namanya, melihat bahwa awal bagian Injil Markus itu menjadi bagian yang cukup penting, karena di pasal pertama ini Injil Markus menurut Bolkenstein itu digambarkan secara jelas posisi tokoh-tokoh di dalam narasi sepanjang Injil Markus, dan itu diawali dengan hadirnya sosok bernama Yohanes. Dan nampaknya Injil Markus juga mau menampilkan satu kesan yang sangat kuat, sebagaimana itu dimiliki, kesan itu ada di kalangan orang-orang Yahudi di abad pertama. Kalau Bapak Ibu memperhatikan keempat Injil, terutama narasi-narasi yang berbicara tentang Yohanes, bahkan nanti di beberapa bagian lain itu tampilkan bagaimana orang-orang Yahudi memandang Yohanes pada masa itu nampaknya kesannya kuat sekali, luar biasa. Sosok ini sosok yang gak biasa. Sosok ini bukan sosok yang ecek-ecek gitu. Makanya nanti dalam narasi di bagian yang lain, ketika ada yang mulai bertanya tentang siapa Yesus, terus ada yang mengatakan bahwa, apalagi sudah Yohanes mati ya, engkau adalah Elia, engkau adalah salah seorang dari nabi, engkau adalah Yohanes yang bangkit. Itu sesuatu yang terlihat sekali kesan kuat. Siapa sosok Yohanes itu? Penting. Kalau dalam konteks kita di zaman sekarang, siapa Yohanes kira-kira ya? Siapa kira-kira? Susah ya cari padanannya ya. Susah ya. Yang pakaiannya yang trik sih banyak gitu kan. Tapi yang karismatik, yang bisa membawa perubahan, yang bisa dengan berani menyampaikan suara kenabian, rasanya jarang. Nah, Injil Markus menggambarkan itu. Di awal bagiannya ia memasukkan Yohanes Pembaptis, dan memang itu adalah fakta sejarah. Secara historis ya itu ada gitu. Nah, ini tidak lepas dari pandangan orang-orang Yahudi terkait dengan kehadiran sosok Mesias. Sosok Mesias yang merupakan Allah sendiri yang mewujud dan berepresentasi dalam sosok manusia. Ia adalah pembuka jalan. Mesias yang dijanjikan itu harus diawali oleh sosok pembuka jalan. Di kitab Yesaya itu tergambarkan ada suara orang berseru-seru di padang. Itu adalah gambaran tentang kehadiran Mesias. Jadi Mesias yang hadir ini ternyata nggak ujuk-ujuk datang mengaku aku adalah Mesias gitu, enggak. Tapi ada pendahulunya nih, ada pembuka jalannya. Dan itulah Yohanes. Narasi dan pandangan seperti ini tidak banyak orang yang mencoba mengulasnya, Bapak Ibu. Orang umumnya hanya bicara, oh ya ada Yohanes Pembaptis, terus ada sosok Tuhan Yesus. Tapi nggak mencoba membayangkan apa yang ada dalam konsepsi orang Yahudi tentang Mesias yang dijanjikan, yang harus diawali oleh sosok pembuka jalan. Nah, Injil Markus secara spesifik itu mengawalinya
dengan narasi itu. Ini mempertegas bahwa memang Yesus yang hadir ini itu adalah Yesus yang dijanjikan. Karena apa? Karena diawali oleh sosok pembuka jalan. Pembuka pintunya ada. Dan pembuka pintunya ini bukan pembuka pintu ece-ece. Bukan sosok yang remeh-temeh, bukan. Tapi memang sosok yang serius, yang sungguh-sungguh. Dan digambarkan pula dalam narasi ini, ternyata ada banyak orang yang datang kepadanya. Ayat yang kelima. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh tanah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Ini bahasa melebih-lebihkan ya, hiperboliknya ini seperti itu. Tapi ini terjadi karena apa? Karena memang nama Yohanes Pembaptis itu sudah santer seantero Yudea, provinsi Yudea. Itu namanya udah dikenal. Karena karismatiknya, karena keberaniannya, dan tentu karena ada kuasa Roh Kudus yang menuntunnya. Jadi suasana itu sudah muncul itu di kalangan orang-orang Yahudi pada saat itu. Selesai di situ enggak, karena dia hanyalah pembuka jalan. Pembuka jalan. Ada kalimat yang saya pikir ini menjadi kalimat yang sangat terkenal buat kita. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih besar daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sosok sekarismatik Yohanes Pembaptis, sosok sehebat Yohanes Pembaptis menyebutkan dirinya untuk membuka tali kasutnya pun gak layak. Lu siapa lagi yang lebih besar darinya? Itu orang-orang mendengar itu. Nah, narasi berlanjut dengan hadirnya sosok Yesus. Sosok yang gak dikenal, sosok yang dianggap biasa-biasa saja. Tapi Yohanes Pembaptis mengenalinya karena dia dituntun oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, dalam beberapa tradisi, kebiasaan untuk membaptiskan itu biasanya dilakukan pada saat hari raya Pondok Daun. Biasanya, tidak selalu. Dan biasanya laki-laki dewasa yang dibaptis pada masa itu sekaligus memproklamasikan dirinya mau ngapain. Sesudah dibaptis mau apa? Sesudah mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan mau apa? Sesudah terhisap sebagai bagian dari keluarga orang-orang Yahudi mau apa? Ini dalam konsepsi mereka ya. Disitulah akan ada semacam proklamasi diri, pernyataan dari diri sendiri. Saya mau apa? Yang mau jadi guru, ya jadi guru di situ. Yang mau jadi petani, petani di situ. Yang mau mengabdikan dirinya di bait suci sebagai penyokong orang-orang Lewi, di situ muncul macam itu. Dan itu biasanya adalah komitmen dari diri sendiri. Proklamasinya datang dari diri sendiri. Saya X. Saya mau mengabdikan diri kepada Tuhan dengan menjadi Y. Misalkan. Itu komitmennya. Menarik di dalam narasi ini, proklamasi itu datang bukan dari sosok Yesus yang baru dibaptiskan, tapi proklamasi ini dari langit. Apa proklamasinya? Ayat 10 dan 11. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, ini dia. Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Sebuah proklamasi tentang sosok Yesus. Kalau orang lain, saya yang memproklamasikan diri saya. Ini dari langit yang memproklamasikan. Dan itu ada dalam sebuah rangkaian peristiwa. Yohanes yang siap membaptis, Tuhan Yesus yang datang, terus dibaptiskan, keluar dari air, proklamasi. Dan Injil Markus
menjadikan ini sebagai narasi, memproklamasikan tentang awal penggenapan eskatologis karya keselamatan Allah. Jadi pasal pertama ini menjadi begitu penting dalam narasi Injil Markus. Karena di pasal pertama ini itu semua seperti sudah diramu. Baru nanti prosesnya, sesudah itu ya prosesnya. Jadi di pasal pertama ini sudah ditegaskan Mesias yang dijanjikan Tuhan betul-betul sudah diawali oleh Yohanes Pembaptis. Dan kemudian orang yang digadang-gadang sebagai Mesias ini menjalani prosesnya, proses pembaptisan sampai berpuncak pada proklamasi tentang sosok Mesias ini. Seperti itu. Nah, sesudah itu apa? Karena Injil Markus memposisikannya ini sebagai awal dari rangkaian kisah karya keselamatan, maka peran Tuhan Yesus ini adalah membawa keselamatan bagi dunia. Itu Tuhan Yesus. Ada proses panjang di belakangnya sebelum ia menjalankan peran itu. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya mau ngajak kita berefleksi melalui rangkaian ini. Sebutlah tahun 2023 rangkaian panjang persiapan kita. Rangkaian panjang persiapan kita. Apa yang sudah kita lewati di tahun 2023? Di penghujung tahun sampai hari pertama di tahun 2024 kita sudah belajar satu hal. Semedi. Dari kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, sekarang di titik kupu-kupunya mau jadi kupu-kupu yang kayak apa? Mau bagaimana kelanjutannya? Sesudah ini apa? Masa depan kan kujelang? Ada tanda tanya lah itu ya. Bukan masa depan kan kujelang, tapi masa depan kan kujelang. Ada pertanyaan di situ. Adakah aku memang sudah mempersiapkan diri dengan semedinya itu sehingga masa depan betul-betul kujelang? Aku siap berhadapan dengan masa depan, atau aku masih akan menjalani seperti tahun-tahun yang lalu, yang biasa-biasa saja, yang flat-flat saja, yang gak ada efeknya, yang gak ada dampaknya? Apa yang akan kita lakukan? Mau ngapain kita? Sesudah itu apa yang akan kita lihat? Di kesempatan ini Bapak Ibu ada 3 hal yang saya mengajak kita lihat. Terkhusus karena kita sebagai bagian utuh dari keluarga yang menyebut diri sebagai Gereja Kristen Pasundan Jemaat Seroja. Ada 3 hal saya mengajak kita melihat. Pertama, jika Tuhan berkenan, kita aminkan Tuhan berkenan, bahwa tahun ini Tuhan memberikan berkat sebagaimana yang kita dambakan selama bertahun-tahun. Amin ya. Maka kita perlu bersiap diri untuk itu. Apa yang kita perlu persiapkan? Mental udah pasti pertama. Gak boleh jemu-jemu, gak boleh lagi pesimis, gak boleh lagi ada yang namanya ragu-ragu. Yakin, optimis, positif. Gak boleh jemu-jemu, gak boleh jemu-jemu meminta, memohon berkat dari Tuhan, berdoa pada Tuhan. Jangan pernah sekalipun lewat Bapak Ibu mendoakan hal ini. Bukan cuma gegara di doa pagi doang dari saya, bukan. Tetapi Bapak Ibu, saudara sekalian pun wajib. Ya, kalau pakai istilah wajib gitu kan, wajib hukumnya enggak ya. Enggak seperti itu. Dengan kesadaran Bapak Ibu, mari kita mendoakan ini tidak jemu-jemu. Jangan pernah bosan. Sampai terwujud, ya terlampau pendek kalau sampai terwujud Bapak Ibu. Karena jemaat ini tidak akan berakhir pada saat bangunan itu ada kan? Itu baru jadi titik awal untuk perjalanan yang lebih panjang lagi Bapak Ibu. Betul gak? Berdoalah untuk bangunan, berdoalah juga untuk persekutuan ini. Harapan untuk kita mendapatkan bangunan tujuannya untuk apa? Supaya kita memiliki persekutuan yang semakin kuat, semakin solid dan sebagainya. Betul? Itu.
Bukan semata-mata di bangunannya. Tapi di sini kita sedang dididik oleh Allah, memiliki kesatuan hati, satu jiwa, satu roh, satu tujuan. Ini proses sama-sama. Jadi jangan jemu-jemu untuk berdoa dan tidak berhenti untuk memproses mental spiritualitas kita. Itu bagian yang pertama. Jadi tentang pembangunan ini dulu. Nanti ada bagian yang kedua. Apa yang perlu kita persiapkan lagi? Tentu materi. Panitia nanti akan menyampaikan rencana minggu depan ya. Minggu depan itu akan ada kata pembuka dari panitia. Kita akan bergerak bersama. Kita akan mulai melakukan gerakan. Seberapapun sumbangsi yang dapat kita berikan, nyatakan. Dan ingat, bukan sekedar nominal yang kita bawa Bapak Ibu. Mau 5.000, mau 10.000, mau 100.000, mau 10 juta, mau 100 juta, awali dengan doa di dalam Tuhan. Apa yang kita bawa dalam doa, niscaya menjadi berkat. Amin. Seberapapun itu. Sumbangsi kita jelas. Dan jangan sampai di antara kita yang mengatakan, lu cuma ngasih segitu. Enggak. Dan juga jangan mengatakan, aduh saya cuma bisa ngasih segini. Enggak. Semuanya sama berharga di hadapan Tuhan. Semuanya. Jangan minder, tapi juga jangan meledek gitu ya. Mari sama-sama menunjukkan sumbangsi kita. Kalau kemudian ada yang punya relasi baik dengan cara dengan relasinya itu kemudian juga bisa mengembangkan apa yang kita butuhkan dalam rangka penggalangan dana, silahkan. Karena Tuhan memberikan berkat bukan hanya melulu bicara soal materi kan. Talenta yang Tuhan berikan bagi kita itu semuanya dapat kita maksimalkan. Pembangunan relasi. Siapa tahu dari Bapak Ibu, saudari ada yang punya kenalan. Ya kan? Kita bisa maksimalkan itu. Lalu kita juga mempersiapkan diri dalam rangka ini dengan ritme yang sedikit agak terganggu mungkin. Panitia dan majelis jemaat masih menggodok. Kira-kira secara lokasi mau bagaimana dan di mana nanti ya. Masih kita godok. Dan kita percaya bahwa Tuhan menuntun kita, hikmat menuntun kita. Sehingga dengan segala sesuatu kita pertimbangkan. Kalau di sini efeknya apa ya? Kalau di sana efeknya apa? Kalau bentuknya begini kayaknya, dan seterusnya. Kita sedang timbang-timbang. Jadi kita perlu mempersiapkan itu. Mari sudah mempersiapkan diri sejak sekarang. Nanti gongnya nanti tanggal 14 ya. Semoga tidak mundur ya. Tapi kita perlu optimis, yakin, dan jangan ada sedikit pun mulai sekarang. Jangan ada sedikit pun muncul kata-kata negatif keluar dari mulut kita. Sedikit pun jangan pernah muncul. Karena Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa, menuntun kita sampai sekarang nih. Masa kita mau runtuhkan lagi? Enggak. Kalau kita bercermin dari pengalaman Nehemia itu diganggu oleh 3 orang. Tobia, Sanballat, dan Goshen. 3 orang ini memprovokasi. Tapi Nehemia bilang apa? Ya silakan lalu gitu. Tapi nanti lu gak dapat bagian apapun dari urusan kayak gini. Rumah Tuhan akan dibangun dan kau gak akan dapat apa-apa. Betul. Jangan sampai kita menjadi Sanballat, Tobia, Goshen yang kemudian gak dapat bagian apapun. Makanya catatannya adalah hari ini, ingat Bapak Ibu, tanggal 7 Januari ini saya mengutarakan, jangan ada muncul kalimat atau kata-kata negatif apapun terkait dengan proses yang sedang kita tuju ini. Jangan lagi ada pesimis, jangan lagi ada kata-kata menghina, meledek. Yang ada semua adalah optimisme dan semangat. Itu cara kita menyambut berkat Tuhan. Siap ya Bapak Ibu ya? Jangan lagi ngeledek, gitu.
Udah ke laut aja lah yang ngomong begitu ya. Ya. Mari dengan jiwa yang sama, dengan roh yang sama, kita menyambut berkat Tuhan. Itu bagian baru yang pertama, Bapak Ibu. Baru yang pertama. Panjang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam rencana dan pelayanan di lingkungan GKP Jemaat Suroja ini, persis 1 tahun nanti, 1 tahun ke depan, akan terjadi pergantian personalia kepemimpinan. Panitia, pemilihan majelis jemaat, dan pengawas perbedaan jemaat akan segera diteguhkan di bulan Januari juga. Nah, Bapak Ibu, bersiaplah mempersiapkan segala sesuatunya, terutama seringlah komunikasi dengan Tuhan. Tuhan mau apa padaku bagi jemaat ini? Dan ketika ada panggilan dari Tuhan melalui proses pemilihan yang dilakukan, anakku, kau sudah cukup dibekali. Yuk, layani aku sebagai majelis jemaat. Siap ya Bapak Ibu? Nah, Pak Pram siap aja orang. Nah, jangan sampai kita juga jadi nggak siap Bapak Ibu. Nanti Januari tahun 2025 sudah akan ada personal yang baru. Siap-siap dari sekarang. Siapkan hati, siapkan mental. Minta tuntunan dan hikmat dari Tuhan. Tahun depan adalah orang-orang pilihan Tuhan yang melayani di jemaat ini. Siapkan hati, siapkan diri. Oh, masih banyak yang muda-muda. Di samping kiri saya ada berapa yang muda tuh, yang masih dapat terpilih kan, sesuai dengan aturan main tentu saja, tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja. Di sini kalau saya sebut sekarang ntar jadi kayak itu ya, apa sebutannya apa? Cawe-cawe ya. Enggak cawe-cawe saya mah. Tapi ada banyak di jajaran kiri, ada kiri saya ya. Jajaran kanan saya ada nggak? Ada. Jajaran kanan saya ada juga tuh. Mau yang di belakang, mau yang di depan ada juga. Jajaran depan tengah saya ada nggak? Ada juga tuh, ada tuh. Mau yang di tengah-tengah, di belakang ada tuh. Yang paling belakang juga bisa kali. Ya, siapkan diri untuk melayani Tuhan. Siapkan hati untuk mengabdikan diri buat Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama soal pembangunan, yang kedua soal menjadi majelis jemaat, Bapak Ibu. Yang ketiga, buat panggilan pribadi demi pribadi. Ada Bapak Ibu sekalian. Kenali Tuhan mau apa buatku. Komitmen diri berawal dari pengenalan atas diri sendiri, atas panggilannya. Sebagaimana Allah telah memproklamasikan Tuhan Yesus menyatakan, temukan itu dari diri sendiri. Tuhan, 2023 Tuhan sudah mendidik aku kok begini ya. Kok menempa akunya begini amat ya di tahun 2023 ya. Kok kayak masalah silih berganti gak ada habis-habisnya ya. Maksudmu apa ya Tuhan? Kalau cara pandang yang positif kita akan melihat, ya Tuhan sudah membuat mentalku menjadi semakin kuat. Tuhan membuat imanku memiliki daya tahan yang luar biasa. Begitu kokoh dan bertumbuh, aku bisa ada sampai di titik ini, itu karena Tuhan. Tuhan mau buat apa ya terhadapku ya? Kok aku dibentuk sedemikian rupa ya? Jangan-jangan Tuhan sedang persiapkan sebuah tanggung jawab yang lebih besar buat Bapak Ibu sekalian. Ketika itu ada, sambut dengan sukacita. Terima itu dengan sukacita. Terima itu dengan semangat pengabdian buat Tuhan. Jangan dengan keluhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah membentuknya nih kemarin. Tahun ini Tuhan sedang mempercayakan suatu bagi buat Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu, Tuhan sudah mempersiapkan kita. Tuhan sudah membuka jalan buat kita. Sambut, terima itu, dan mari memproklamasikan diri di depan Tuhan. Saya siap bagaimana. Tuhan memberkati kita. Amin.